Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu korelasi dan regresi linier. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada memahami persoalan yang berkaitan dengan analisis korelasi dan regresi linier. Yang kedua, melakukan pengujian korelasi pada variabel penelitian. Yang ketiga, melakukan pengujian regresi linier pada variabel penelitian. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi atas derajat hubungan dan persamaan regresi. Untuk melakukan pengujian kebenaran hipotesis yang mengungkapkan mengenai hubungan atau pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel lain, maka dapat dilakukan pengujian signifikansi, korelasi, dan regresi sederhana. Nah, untuk korelasi sendiri yaitu sering disebut hubungan, atau setiap ada hubungan pasti ada pengaruh. Pada dasarnya, analisis korelasi yaitu bertujuan untuk mengukur keratan hubungan antara dua variabel. Erat atau tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut dapat dilihat dari besar atau kecilnya koefisien korelasi. Untuk mencari nilai koefisien korelasi atau R, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar buka kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan tutup kurung dikali buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan tutup kurung. Jadi rumusnya seperti itu ya. Selanjutnya, untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel yang diuji, yaitu menggunakan pedoman. Bisa kalian lihat pada tabel berikut ini, yaitu ada koefisien korelasi dan derajat hubungan. Koefisien korelasi mulai dari 0,00 sampai dengan 0,199, yaitu derajat hubungannya sangat rendah. Lalu yang kedua yaitu dari 0,20 sampai dengan 0,399, derajat hubungannya yaitu rendah. Yang ketiga yaitu dari 0,40 sampai dengan 0,599, derajat hubungannya berarti sedang. Selanjutnya dari 0,60 sampai dengan 0,799, derajat hubungannya berarti kuat. Dan dari 0,80 sampai dengan 1, derajat hubungannya dapat diartikan sangat kuat. Selanjutnya, hipotesis untuk pengujian korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu H0. Rho sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu untuk H1-nya yaitu ada 3. Yang pertama ada Rho lebih besar daripada 0, artinya terdapat hubungan positif yang antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua, Rho kurang dari 0, yang artinya terdapat hubungan negatif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang ketiga yaitu Rho tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan statistik ujinya menggunakan uji T, yaitu dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan R dikali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Selanjutnya, kaidah keputusan untuk uji korelasi. Yang pertama, H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Kedua, H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel. Ketiga, H0 ditolak jika absolut T hitung lebih besar daripada T tabel.
T-tabel diperoleh dari tabel distribusi T dengan peluang 1 dikurangi 0,5 dikali alfa dan derajat bebas yaitu N dikurangi 2. Lalu, menentukan besarnya persentase variasi data yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan koefisien determinasi, yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Selanjutnya, yaitu ada regresi linier sederhana. Regresi atau sering disebut pengaruh. Pengaruh belum tentu ada hubungan. Jadi, regresi linier sederhana di sini yaitu persamaan regresi menggunakan pendekatan least square, yaitu suatu metode perhitungan yang meminimalkan nilai kesalahan atau error antara nilai Y yang sebenarnya dengan nilai Y hasil peramalan. Bentuk umum dari persamaan regresi linier ini adalah Y sama dengan A plus BX. Seperti itu. Selanjutnya, untuk keterangannya yaitu Y di sana menunjukkan nilai peramalan dari variabel Y atau dependent berdasarkan nilai tertentu dari variabel X atau independen. Lalu A di sana yaitu nilai intercept atau merupakan nilai konstanta yang menunjukkan nilai Y pada saat nilai variabel X sama dengan 0. Lalu B sama dengan menunjukkan slope atau merupakan perubahan rata-rata nilai Y untuk setiap perubahan nilai variabel X. Lalu ada X yaitu menunjukkan nilai tertentu dari variabel independen yang dipilih untuk menaksir nilai dari variabel dependen. Sehingga persamaan di atas dapat diartikan bahwa setiap pertambahan variabel X sebesar 1 poin akan menambah nilai variabel Y sebesar B poin. Selanjutnya, ada nilai A dan B dapat dicari dengan menggunakan formula berikut ini. A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Lalu, untuk B rumusnya sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Regresi sederhana adalah H0 beta sama dengan 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk H1-nya yaitu beta lebih besar daripada 0 artinya terdapat pengaruh positif variabel bebas terhadap variabel terikat. Kedua, beta kurang dari 0 artinya terdapat pengaruh negatif variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu, beta tidak sama dengan 0 yang artinya terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, untuk statistik ujinya digunakan uji T, yaitu dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan B dibagi SB, di mana untuk SB-nya yaitu SB sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurangi A dikali sigma Y dikurangi B dikali sigma XY dibagi N dikurangi 2. Lalu dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Selanjutnya, kaidah keputusan uji regresi linier sederhana untuk koefisien B adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 ditolak jika terhitung lebih besar daripada T-tabel. Yang kedua, H0 ditolak jika terhitung kurang dari T-tabel. Ketiga, H0 ditolak jika terhitung absolut lebih besar daripada T-tabel. T-tabel diperoleh dari tabel distribusi T dengan peluang 1 dikurangi 0,5 dikali alfa.
dan derajat bebas N dikurangi 2. Langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Di sini yaitu pada sebuah perusahaan manufaktur akan mengevaluasi profit atau keuntungan dari hasil produksi selama 6 tahun terakhir. Hasil analisis sementara menunjukkan bahwa tingkat profit atau keuntungan pada kurun waktu tersebut cenderung naik. Seiring dinaikannya alokasi dana untuk biaya produksi, berikut adalah biaya produksi dan hasil profit atau keuntungan selama 6 tahun terakhir. Bisa kalian lihat di sini ada data biaya produksi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Dan juga ada data laba dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Untuk biaya produksi dan labanya bisa kalian lihat yaitu menunjukkan nilai yang cenderung meningkat ya. Nah, berdasarkan data di atas, pada taraf nyata 5%, yang pertama, apakah terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit? Lalu, yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif biaya produksi terhadap profit? Lalu, yang ketiga, analisis hasil-hasil perhitungan yang diperoleh. Langsung saja kita masuk ke lembar penyelesaian kasusnya ya. Langsung saja kita masuk ke lembar penyelesaian kasusnya. Yang pertama yaitu kita mencari uji korelasinya dulu. Untuk identifikasi masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit? Langkah yang pertama yaitu hipotesis. H0 artinya tidak terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit. Lalu H1-nya yaitu artinya terdapat hubungan positif antara biaya produksi dengan profit. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya yaitu 5% atau 0,05. Ini sudah tertera pada soalnya ya. Selanjutnya, langkah 3 yaitu statistik uji. Nah, untuk statistik uji, langkah yang pertama kalian lakukan yaitu menyalin soal atau data yang ada di atas tadi. Jadi, biaya produksi dan laba ini kita salin ke statistik uji. Nah, ini ya, sini. Setelah itu, kalian asumsikan untuk biaya produksi yaitu dengan X dan laba yaitu dengan Y. Nah, lalu untuk masing-masing kita jumlahkan dulu. Untuk X yaitu jumlahnya 663 dan untuk Y yaitu 1610. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dikali Y. Berarti langsung saja biaya produksi pada tahun pertama yaitu 109 dikali laba pada tahun pertama 250. Hasilnya 27.250. Contoh kedua.
biaya produksi tahun kedua yaitu 104 dikali laba pada tahun kedua yaitu 225. Hasilnya 23.400 dan seterusnya. Bisa kalian lakukan pengulangan sampai bawah. Seperti biasa, setelah itu langsung kalian jumlahkan ya. Jadi totalnya dari X dikali Y yaitu 177.980. Selanjutnya mencari X kuadrat. Untuk X kuadrat berarti nilai X-nya udah diketahui, tinggal kalian kuadratkan. 109 dikuadratkan jadi 11.881. Contoh kedua, biaya produksi yang tahun kedua yaitu 104 dikuadratkan, hasilnya 10.816 dan seterusnya sampai tahun ke-6 ya. Dan seperti biasa jangan lupa kalian totalkan hasilnya. Untuk X2 atau X kuadrat jumlahnya yaitu 73.405. Selanjutnya untuk mencari Y kuadrat yaitu nilai Y-nya sudah diketahui ya. Ini 250 pangkat 2. Berarti hasilnya 62.500 untuk tahun kedua. Labanya yaitu 225 dikuadratkan. Hasilnya 50.625 dan seterusnya. Bisa kalian ulangi. Selanjutnya ditotalkan dan total dari Y kuadrat ini yaitu 439.400. Selanjutnya mencari nilai koefisien korelasi, yaitu rumusnya R sama dengan N dikali buka kurung sigma XY tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi akar buka kurung N dikali buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X dikuadratkan tutup kurung lalu dikali buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung sigma Y dikuadratkan lalu tutup kurung. Nah, untuk N-nya yaitu 6. 6 yaitu dari banyaknya data di atas tadi kita memiliki data biaya produksi dan laba pada 6 tahun terakhir. Dan sigma XY yaitu 177.980 itu dari total X dikali Y. Yang ini. Lalu dikurangi sigma X yaitu 663 dari sini ya. Dikali sigma Y. Dikali sigma Y yaitu sigma Y dari sini ya, dari total Y yaitu 1610. Selanjutnya dibagi lalu akar buka kurung N-nya yaitu 6, betul, dari banyaknya data, dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu ini ya, 73.405, betul. Lalu dikurangi X dikuadratkan, berarti 663 dikuadratkan, betul. Dikali N-nya 6, dikali lagi sigma Y kuadrat, yaitu ini, 139.400 ya. Lalu dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y yaitu 1610 yang ini dikuadratkan.
Dan hasilnya adalah 0,07. Berarti 0,07 ini derajat hubungan antar variabelnya yaitu masuk kepada koefisien korelasi yang 0,00 sampai 0,199, yaitu derajat hubungannya sangat rendah, yang artinya tidak terdapat hubungan dan pengaruh ya kalau hasilnya sangat rendah. Selanjutnya kita akan mencari T hitungnya. Untuk T hitungnya yaitu rumusnya R dikali akar N dikurangi 2 dibagi buka kurung 1 dikurangi R dikuadratkan. Berarti R-nya berapa? Udah diketahui ya barusan 0,07. Dikali buka kurung N-nya 6 yaitu banyaknya data 6 dikurangi 2 itu sudah ketentuan dalam rumus dibagi akar 1 dikurangi R. R-nya 0,07 dikuadratkan. Dan hasilnya 0,14. Selanjutnya yaitu untuk mencari T tabel. Rumusnya adalah 1 dikurangi 0,5 dikali alfa. Sedangkan untuk derajat bebasnya yaitu N dikurangi 2. Berarti langsung saja kita isi buka kurung 1 dikurangi buka kurung 0,5. Ini sudah ketentuan ya. Dikali alfanya 0,05 tutup kurung. Selanjutnya untuk derajat kebebasannya yaitu N-nya 6 yaitu banyaknya data dikurangi 2 sudah ketentuan ya. Hasilnya yaitu 0,975 dan 6 dikurangi 2 yaitu hasilnya 4. Berarti tinggal kalian lihat untuk mencari T tabel ini pada lampiran 2, bisa kalian buka lampiran 2-nya. Bisa kalian lihat pada lampiran 2 tabel distribusi T. Kalian lihat yang T 0,975 pada DF keempat. Yaitu hasilnya bisa kalian lihat yaitu 2,7764 untuk T tabelnya. Selanjutnya langkah keempat yaitu kaidah keputusan. Tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitungnya tadi yaitu 0,14 dan T tabelnya adalah 2,7764. Seperti biasa kalian bikin kurvanya ya. Untuk T hitung 0,14 berarti 0,14 sini ya. Dan untuk T tabelnya 2,77 berarti lebih dari sini. Diperkirakan di sini. Sudah, kalian bisa arsir. Berarti untuk T tabelnya termasuk H0 ditolak. Dan untuk T hitungnya yaitu ini termasuk pada H0 diterima ya. Seperti itu. Selanjutnya langkah kelima yaitu keputusan. H0 diterima karena T hitung sebesar 0,14
jauh lebih kecil daripada theta Bell sebesar 2,77,67. Seperti itu. Sampai di sini untuk uji korelasi. Paham ya? Yang kedua, kita akan mencari uji regresi linier. Untuk identifikasi masalahnya yaitu, apakah terdapat pengaruh positif biaya produksi terhadap profit? Langkah pertama yaitu hipotesis. Untuk H0 artinya tidak terdapat pengaruh positif biaya produksi terhadap profit. Untuk H1-nya artinya terdapat pengaruh positif biaya produksi terhadap profit. Selanjutnya, langkah 2 yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya yaitu 5% atau 0,05. Lalu, untuk langkah ketiganya yaitu statistik uji. Untuk statistik uji di sini, kita akan mencari nilai B ya. Untuk mencari nilai B, rumusnya yaitu B sama dengan N dikali buka kurung sigma XY tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung dikurangi sigma Y dibagi N dikali buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X dikuadratkan. Berarti untuk nilai N-nya 6. Dari mana? Dari banyaknya data atau dari soal yang kita miliki. Lalu sigma XY. Sigma XY yaitu 177.980. Itu dari total X dikali Y. Dari sini ya. Selanjutnya, dikurangi sigma X 663, yaitu dari total penjumlahan X. 663, betul. Selanjutnya dikali sigma Y 1610. Kita lihat. Total sigma Y. Betul ya? 1610. Lalu dibagi N-nya 6 dikali sigma X kuadrat, berarti total dari X kuadrat berapa? Total dari X kuadrat yaitu 73.405. Sama ya. Lalu dikurangi sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X di sini yaitu berapa? Di 663 dikuadratkan. Kita lihat dulu ya sigma X-nya berapa. Total sigma X. Betul ya, 663. Jadi hasilnya yaitu 0,52 untuk nilai B. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Y dan X terdahulu ya, sebelum mencari nilai A. Karena untuk mencari nilai A, kita memerlukan nilai atau hasil dari Y dan X. Untuk Y, rumusnya yaitu sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y di sana yaitu tadi 1610. Betul ya, total Y di sini 1610 dibagi N. N-nya 6 sama dengan 268,3. Selanjutnya untuk mencari nilai X sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X di sana yaitu 663 dibagi 6. 663 yaitu dari penjumlahan
biaya produksi dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Dibagi N-nya 6 yaitu banyaknya data. Sama dengan yaitu hasilnya 110,5. Paham ya? Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Rumusnya yaitu YH dikurangi B dikali XH. Untuk Y-nya yaitu 268,3 dari sini dan dikurangi nilai B yaitu 0,52 dari sini dikali XH-nya yaitu dari sini 110,50 dan hasilnya yaitu 210,87. Selanjutnya kita akan mencari nilai SB dengan rumus sebagai berikut. Akar sigma Y kuadrat dikurangi A dikali sigma Y dikurangi B dikali sigma XY dibagi N dikurangi 2 dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Rumusnya cukup lumayan panjang ya untuk mencari nilai SB. Kita langsung isi. Untuk sigma Y kuadratnya berapa? 439.400. Itu dari hasil Y kuadrat di atas. Ini ya, betul. 439.400. Selanjutnya, dikurangi A. A-nya yaitu 210,87 betul dikali sigma Y yaitu 1610 sigma Y. Betul ya, 1610. Lalu dikurangi B yaitu 0,52 betul dikali sigma XY. Total dari X dikali Y berapa? 177.980. Betul ya, 177.980 dibagi N-nya 6, banyaknya data, dikurangi 2, itu sudah ketentuan. Dibagi sigma X kuadratnya yaitu 73.405. Kita lihat. X kuadrat, betul ya, 73.405. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Total dari X di sana yaitu 663. Dikuadratkan dibagi N, yaitu 6. Selanjutnya, sama dengan akar 439.400 dikurangi ini dikali ini 210,87 dikali 1610 hasilnya 339.500,7 dikurangi 0,52 dikali 177.980 hasilnya yaitu 92.549,6 dibagi 6 dikurangi 2 yaitu 4 dibagi lagi 73.405 dikurangi 663 dikuadratkan dibagi 6 hasilnya 73.261,5 sama dengan akar 1837,425 dibagi 143,5 hasilnya yaitu akar 12,804 sama dengan 3,58. Jadi nilai SB di sini yaitu hasilnya 3,58. Kita akan mencari T hitungnya.
Rumusnya yaitu B dibagi SB. Untuk nilai B-nya yaitu 0,52, itu udah ya. Udah kita cari tadi. Yang ini 0,52. Dibagi nilai SB 3,58. Yang ini. Selanjutnya hasilnya yaitu 0,15. Lalu kita akan mencari T-tabel. Rumusnya seperti biasa, 1 dikurangi 0,5 dikali alfa. Untuk derajat kebebasannya yaitu N dikurangi 2. Hasilnya yaitu 0,975 dan derajat kebebasannya yaitu 4. Bisa kalian lihat pada lampiran 2, T 0,975 pada DF keempat yaitu 2,7764. Hasilnya yaitu 2,7764 ya. Selanjutnya langkah keempat yaitu kaidah keputusan. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya yaitu 0,15 dan T tabelnya 2,7764. Untuk T hitungnya 0,15 berarti 0,15 di sini ya. Cukup lumayan jauh ya. Berarti 2,7764 di sini. Kalian bisa arsir untuk daerah T tabelnya. Ini termasuk kepada H0 ditolak. Dan untuk T hitungnya yaitu daerah H0 diterima. Seperti itu. Selanjutnya langkah kelima yaitu keputusan. Berarti H0 ditolak karena T hitung kurang dari T tabel. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke analisis hasil ya. Di sini ada derajat hubungan. Untuk derajat hubungan, R sama dengan 0,07. 0,07 ini didapat dari mana? Dari uji korelasi tadi di atas. Yaitu, nih, nilai R ya pada uji korelasi. .07 di sini yaitu termasuk derajat hubungannya yang sangat rendah. Artinya, hubungan atau pengaruh biaya produksi dengan profit yaitu sangat rendah atau tidak terdapat hubungan dan pengaruh. Selanjutnya, besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusnya yaitu D sama dengan R kuadrat dikali 100%. D sama dengan 0,07 kuadrat dikali 100%. Berarti hasilnya 0,49%. Yang artinya pengaruh biaya produksi terhadap profit sebesar 0,49%. Atau variabel terikat atau profit dijelaskan oleh variabel bebas atau biaya produksi sebesar 0,49% ya. Selanjutnya yaitu variabel lain terhadap variabel terikat, yaitu ada epsilon. Epsilon sama dengan 100% dikurangi D. Berarti 100% dikurangi D-nya 0,49% sama dengan hasilnya yaitu 99,51%. Yang artinya
Profit dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar 99,51%. Atau artinya, variabel terikat, yaitu profit, dijelaskan oleh variabel bebas di luar variabel peneliti sebesar 99,51%, di mana variabel bebas tersebut adalah misalnya promosi. Seperti itu ya. Selanjutnya, interpretasi persamaan regresi. Y sama dengan 210,87 ditambah 0,52 X. 210,87 ini dari mana? Yaitu dari uji korelasi nilai A dan B. Yang ini nih. Mana? Yaitu dari uji regresi linier yang nilai A dan B. Tuh, 210,87 dan B-nya 0,52. Kita lihat ke bawah, betul gak? Betul ya, Y sama dengan 210,87 ditambah 0,52X. Artinya, tiap pertambahan nilai biaya produksi sebesar Rp1, maka akan menambah nilai profit 0,52 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya kita ke langkah terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara biaya produksi terhadap laba atau profit. Sampai di sini paham? Apabila ada yang kurang dimengerti atau yang masih bingung, kalian bisa putar ulang videonya atau kalian bisa langsung tanyakan di Google Classroom atau di grup kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan.